Selamat malam Bang Dangga. Selamat malam. Ya, terkait dengan pemberitaan dari beberapa media yang saya dengar bahwa ada berita miring tentang kejadian di Polda Kerawang. Apakah benar? Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat ya Bang ya? Berkenaan dengan Polda Jawa Barat. Oke Bang. Terkait dengan masalah itu, sebenarnya bisa diberitahu dari peristiwa atau kronologinya awalnya seperti apa Bang? Jadi awalnya begini. Jadi kan LSM GMB ini sedang mendampingi masyarakat di Karawang, terutama daripada Karang Taruna daerah Karawang. Jadi kita awalnya itu pada bulan November kita demo di PT ICI, itu di kawasan KCIC Karawang. Kita demo di sana itu kondusif, bahkan diakui juga sama Kapolres Karawang, Pak Aldi, bahwasanya demo kita kondusif. Namun setelah beberapa saat, sekitar kurang lebih di atas jam 10, GMB itu diterima mediasi di PT ICI tersebut. Nah setelah itu anggota yang lain itu sambil menunggu hasil mediasi di PT ICI itu ada yang makan dulu, ada yang duduk-duduk dulu nyantai-nyantai. Dan itu anggota dari Rembang itu sedang mau mencari makan dan mencari ATM untuk ambil uang tunai. Yeah. Itu beliau tidak tahu wilayah Karawang. Jadi beliau mencari ATM sehingga saya pun tidak tahu itu bisa ada kerumunan ormas di sana, di tepatnya di Resinda. Itu sesuai dokumentasi di lapangan dengan video-video yang beredar. Itu saya lihat ada di situ yang pakai baju ormas LMP, ada juga yang pakai baju ormas Laskar NKRI, dan ada juga yang pakai baju GMPI. Yeah. Di GMPI ini adalah daripada dulunya ketumnya GMPI itu adalah ketua distrik GMB Kerawang. Gitu. Yeah. Nah, anggota yang dari Rembang ini yang sedang mencari untuk tarik tunai itu dikeroyok. Jadi saya sampaikan sekali lagi, itu bukan bentrokan. Jadi tidak ada bentrokan antar ormas pada tanggal 24 November itu 2021, tidak ada bentrokan. Itu murni real, itu pengeroyokan. Karena satu mobil Brio isinya 4 anggota LSM GMB sedang mencari ATM itu dikeroyok oleh ribuan massa dari oknum ormas yang di Kerawang tersebut yang tadi saya sampaikan. Dan di situ terlihat, saya lihat di dokumentasi video itu, dokumentasi yang beredar di lapangan, itu ada anggota polisi juga di lokasi. Yeah. Cuma saya lihat penanganannya pasif. Yeah. Jadi ada dipukulin, dipantek pakai batu, pakai kayu, sehingga terjadinya dibawa ke rumah sakit lah dan meninggal dunia. Itu yang meninggal dunia itu Kadipam ataupun Kadip Pengamanan dari distrik Rembang LSM GBI, dan meninggal dunia di sana. Kalau boleh tahu namanya siapa Bang? Namanya Bapak Sudir. Bapak Sudir. Iya betul. Nah, terus semoga beliau diterima iman Islamnya dan perjuangannya menjadi perjuangan yang mulia. Nah setelah itu LSM GMBI melaporkan, yang jelasnya kan ke pihak kepolisian. Dan selang berapa lama kasus tersebut dari Polres Karawang itu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Nah sehingga berarti LSM GMBI harus kemana nih mempertanyakan perihal kasus tersebut? Otomatis ke Polda Jawa Barat, karena penanganannya sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Dan LSM GMBI ini menuntut itu agar aktor intelektualnya atas kejadian pengeroyokan di Kerawang itu yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang atau nyawa manusia, itu aktor intelektualnya diungkap dong, ditangkap. Karena jelas itu ada aktor intelektualnya. Karena sebuah organisasi tidak mungkin berbuat hal-hal seperti itu tanpa adanya mungkin pemaparan sebelumnya daripada ketua-ketuanya. Yeah. Yang jelas karena memang demo kita kondusif kok. Nah setelah itu kita meminta kepada Polda Jawa Barat untuk menangkap aktor intelektualnya. Nah sehingga kita
mengadakan demo ataupun aksi unjuk rasa damai. Jadi aksi di Polda Jawa Barat ini bukan aksi yang pertama kali. Jadi aksi yang kedua kalinya. Yang pertama kalinya sudah dilakukan secara kondusif, secara kita sesuai aturan hukum yang ada, gitu kan, untuk menyampaikan aspirasi di muka umum kan. Tapi tidak ada penanganan yang signifikan dari pihak Polda Jawa Barat itu sepenalahan kita ya, sebagai LSM GMBI. Nah, sehingga kami ini menuntut bahwasanya agar ditangkap, gitu kan. Terjadilah demo kemarin pada tanggal 27 Januari 2022 itu di Mapolda, itu demo yang kedua kalinya. Dan itu dipastikan itu di luar rencana demo itu. Di luar rencana kenapa? Karena ketum aja tidak ada di lokasi. Pada saat terjadinya demo itu ketum tidak ada di lokasi. Karena ketum mempercayakan kepada para direktorat-direktorat daripada LSM GMBI tersebut. Jadi ketum itu sedang berada di Tangerang, sedang rapat koordinasi di Tangerang, dan ketum tidak ada di lokasi. Itu di luar kendali, itu di luar rencana daripada LSM GMBI tersebut. Dan saya yakin juga di aksi demo tersebut itu ada mungkin ada penyusup yang mungkin tidak bertanggung jawab. Iya. Karena setelah saya lihat-lihat di media juga bahwasanya pihak Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa ada anggota LSM GMBI dari Karawang yang ikut demo, tetapi ketua GMBI Karawang menyampaikan bahwasanya Karawang tidak ikut demo tersebut. Jadi kita ada tanda tanya juga di situ. Itu anggota GMBI, apa yang buat orang itu yang disebutkan sama Polda Jawa Barat tersebut. Jadi memang di belakang ini sebenarnya memang ada oknum yang mungkin bisa dikatakan adalah yang berseberangan dengan GMBI, Bang ya. Bisa jadi karena di sini kita mengungkap kasus terjadinya pengeroyokan Karawang, ya bisa jadi juga kita memiliki dugaan-dugaan dan kemungkinan itu ada dari pihak mereka. Bisa jadi itu ada juga, gitu kan. Karena yang jelas pengakuan daripada ketua GMBI Karawang tidak ikut serta dalam aksi tersebut. Terus untuk ini, Bang, terkait dengan penangkapan dari ketum. Penangkapan ketum adalah buntut dari masalah di Karawang. Dari masalah dari Karawang memang awalnya. Nah, itu terakhir yang di Polda Jawa Barat itu, apakah ketumnya tahu? Ketum mengetahui masalah demo tersebut. Cuma ketum di sini tidak ikut demo karena apa? Karena kan demonya memang rencananya kondusif. Hanya tuntutan itu saja. Tuntutan kita cuma satu kok. Tangkap aktor intelektualnya atas terjadinya pengeroyokan anggota LSM GMBI yang di Karawang yang mengakibatkan menghilangnya nyawa seseorang ataupun nyawa anggota LSM GMBI tersebut. Hanya tangkap itu aja. Selain itu tidak ada tuntutan lebih, tidak ada. Hanya kita menuntut tangkap aktor intelektualnya saja. Jangan sampai kejadian di Karawang itu yang saya lihat dan ditangkap hanya apa itu nggak ada, bukan aktor intelektual, dan bisa jadi juga bukan pelakunya mutlak yang ditangkap itu. Bisa jadi bukan orang yang ininya ya, Bang ya. Karena sangat banyak sekali yang mengeroyok mereka itu. Kalau memang contoh ditangkap, tangkapnya semuanya. Kan ada bukti-bukti di video kan beredar. Yang memukuli sampai meninggal itu bukan hanya 1-2 orang atau 4 orang atau 10 orang, bahkan bisa lebih dari 10 orang. Kenapa nggak ditangkap semua? Apakah di dalam video itu yang saya tadi saksikan juga ada beberapa yang memegang senjata? Kemungkinan besar bahwa senjata yang mereka bawa itu adalah sudah dipersiapkan sebelumnya. Apa betul? Bisa jadi karena tersebar juga di video-video yang lain. Bahwasanya di rombongan ormas-ormas yang memang saya lihat di dokumentasi video ada itu sudah membawa senjata, otomatis dipersiapkan. Otomatis itu bisa dijadikan berarti pembunuhan yang berencana. Berarti ada dalangnya dong. Betul. Tidak mungkin kalau tidak ada dalangnya. Tapi dari pelaku yang sudah tertangkap ini itu kurang lebih ada berapa orang, Bang? Kurang lebih itu nggak nyampe 10 orang. Nggak nyampe 10 orang. 4-6 orang lah. Jadi nggak nyampe banyak enggak. Jadi yang saya lihat juga memang di sini
ada kegagalan penjagaan Kamtibmas dari stakeholder Karawang. Jadi saya pastikan ini ada kegagalan penjagaan Kamtibmas dari stakeholder Karawang. Kalau beliau stakeholder Karawang ini menjaga Kamtibmasnya ini memang dilakukan secara tugas dan pokok mereka, tidak akan terjadi. Seharusnya sebelum kejadian itu terjadi, tidak mungkin pihak stakeholder Karawang itu tidak mengetahui ada perkumpulan di daerah lain di lingkup Karawang itu. Yang saya sebut itu di daerah Resinda. Iya. Seharusnya ini ada demo daripada GMB di PTIC. Dan itu ada lagi yang gerombolan selain demo GMBI, ini apa maksudnya? Harusnya stakeholder itu bisa sampai ke situ loh. Ini maksudnya apa nih? Ini yang ini apakah mau menghadang GMBI atau mau membantu GMBI itu seperti apa? Sedangkan sudah jelas dari video beredar itu rombongan mereka membawa senjata tajam. Itu sudah jelas. Berarti kan sebenarnya ada niatan. Iya. Ada niatan, dan dari stakeholder Karawang itu saya pastikan, saya bertanggung jawab atas ucapan saya sendiri. Saya rasa itu gagal dalam menjaga Kamtibmas pada waktu itu, pada tanggal 24 November 2021. Saya pastikan itu gagal menjalankan tugas sebagai fungsi menjaga Kamtibmas di Kabupaten Karawang. Harus dipertanggungjawabkan, harus gentleman sebagai stakeholder yang ada di Karawang. Akuin kesalahan itu. Itu sudah jelas. Lalu tanggapan dari kepolisian Bang seperti apa? Tanggapan dari kepolisian itu yang saya tahu, saya komunikasi juga, saya lewat WA dengan Pak Aldi, Kapolres Karawang, saya punya WA-nya. Awalnya sebelum pelimpahan kepada Polda Jawa Barat, saya komunikasi dengan Pak Aldi, dia akan melakukan sesuai aturan hukum yang ada. Berarti, tetapi kenapa dilimpahkan kepada Polda Jawa Barat? Kalau sesuai aturan hukum yang ada, dia sebagai Kapolres yang punya wilayah harus bisa menangani. Kenapa dia tidak bisa menangani kasus yang ada di wilayah dia sendiri? Kenapa dilimpahkan ke Polda Jawa Barat? Sedangkan kasus itu baru beberapa saat, baru beberapa waktu, baru beberapa hari. Berarti tidak jangan kalau seorang Pak Ali sebagai Kapolres, menurut saya pribadi. Karena sudah jelas, saya komunikasi lewat WA juga, buktinya ada kok. Bahwasanya Pak Aldi pertama-tama itu menyampaikan bahwasanya akan menindak tegas secara keseluruhan, tapi nyatanya malah dilimpahkan kepada Polda Jawa Barat. Dan untuk beberapa media terkait dengan masalah kasus yang kemarin, ada berita-berita miring. Lalu menurut Bang Naga sendiri, berita-berita miring itu seperti apa? Yang Sebenarnya kalau menurut saya itu, ini kan media ya Bang ya. Media ini kan mungkin dia tidak menelaah dulu kejadian tersebut, atau mungkin tidak menelusuri dulu atas kejadian ini apa sih akar permasalahannya yang kejadian di Polda Jawa Barat ini. Apakah ini murni keanarkisan GMBI, apakah ada sebab-sebab akibat sebelumnya, kan gitu. Karena harusnya media juga, ini pesan buat teman-teman media, ini hanya pesan aja. Jadi kedepannya lebih dianalisa lagi terkait temuan-temuan permasalahan yang harus diangkat ke media. Saya tidak bisa menyalahkan media, mungkin mereka punya persepsi masing-masing. Cuma saran saya pribadi kepada teman-teman media, lebih dianalisa lagi berita-berita yang akan diangkat ke publik. Jangan sampai nantinya menjadi pro dan kontra terhadap teman-teman usaha media. Jangan sampai lah. Jadi itu berhati-hati lagi aja. Dengan pendapat tadi terkait dengan Gus Nur, bagaimana tanggapan Bang Naga? Karena Abah Gus Nur ini itu kan memang beliau itu ayah angkatnya daripada Bapak Ketua Umum saya. Mungkin beliau sebagai ayahnya, sebagai ayah asuhnya, beliau lebih kenal. Dan saya sama Ketum dengan Abah Gus Nur dengan Ketum mungkin lebih lama beliau mengenal Ketum, dan beliau ini lebih mengenal Ketum dari mungkin seluk-beluk, dari pertama kenal segala macam ya kan. Dan gak mungkin Abah Gus Nuril ini menyatakan statement seperti itu, permohonan maaf dan permohonan untuk diberikan kebijakan kepada Ketua Umum ataupun selaku anak angkatnya, kalau Abah Gus Nuril ini tidak mengetahui tentang sifat-sifatnya Ketua Umum. Saya rasa daripada Abah Gus Nuril statement-statementnya itu adalah
bentuk kecintaan seorang ayah kepada anaknya, apalagi anaknya ini adalah pejuang dalam arti kata pejuang untuk memberantas kezaliman yang ada atau memberantas keanarkisan yang ada di negara ini. Harusnya pihak publik juga jangan melihat hanya kejadian yang memang kan sepandai-pandai itu bayi melompat pasti akan jatuh juga. Jadi yang namanya kita walaupun kita pinter, kita ini kan tetap pasti ada saatnya kita terjatuh. Mungkin ini ujian bagi LSM GMBI dan bagi Keku. Karena selama ini yang saya tahu GMBI banyak musuhnya. Musuhnya itu siapa sih musuhnya? Ya musuhnya itu adalah kezoliman yang ada di negara ini. Karena LSM GMBI LSM yang paling frontal terhadap oknum-oknum pemerintah yang sangat-sangat merugikan rakyat dan sangat merugikan negara. Banyak contoh-contohnya kayak oknum-oknum bupati, oknum-oknum pegawai negeri yang korupsi, itu GMBI itu garda terdepan itu GMBI itu. Gitu. Dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat bawah, betul ya Bang ya? Dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat bawah. Jadi sebenarnya bahwa kalau ditarik dari cerita menurut keterangan ini bahwa yang terjadi awal muasalnya itu adalah GMBI sebenarnya ingin menuntut atas tuntutan terhadap anggota yang memang meninggal. Betul. Ya, yang sudah jadi korban yang sebenarnya dituntut ke Kapolda. Sampai mana kasus ini sudah jalan seperti itu ya Bang ya? Betul. Nah, jadi untuk penanganan kasusnya yang saya tahu memang sudah P21. Tapi yang kita butuhkan ini bukan hanya kalau kata orang saya sih kasarnya jangan hanya tumbal yang dijadikan tersangka gitu kan. Yeah. Saya mau tuh aktor intelektualnya. Yeah. Itu yang dijadikan tersangka. Itu aja sebenarnya, tidak ada permintaan lain dari kami. Nah, jadi kemarin atas tuntutannya ya sebenarnya karena itu, cuman karena keterlambatan dari pihak kepolisian atau instansi yang memang untuk proses ini segera secepatnya gitu ya Bang ya. Betul. Untuk mengetahui siapa sih di belakangnya. Betul ya Bang. Betul. Menurut Abang kira-kira aktor itu dari LSM atau dari mana? Atau dari? Saya rasa tidak jauh daripada pemimpin dari salah satu 3 ormas yang waktu itu melakukan pengeroyokan terhadap anggota LSM GMBI ya. Mungkin daripada salah satu pemimpin dari 3 ormas itu. Entah mungkin dari pemimpin Laskar NKRI, entah dari pemimpin LMP yang ada di Karawang, ataupun dari pemimpin GMPI. Jadi beda, bukan GMPI, jadi cuma beda B sama P aja. Kalau dari bajunya memang dari ormas salah satu ya Bang? Salah satu dari ormas. Ormas maksudnya ormasnya dari GMPI ya? GMPI. Tapi kalau menurut kita lihat bisa saja atau memang di sana itu sebagai pelakunya. Maksudnya aktornya memang dari ormas tersebut atau bagaimana Bang? Sependapat saya itu bisa jadi. Karena apa? Karena memang GMPI ini adalah dia daripada jebolan GMBI. Jadi Bapak Dewa Sena itu adalah dulunya ketua distrik GMBI Karawang. Kebetulan dia mengeluarkan diri daripada GMBI dan membentuk ormas baru yaitu GMPI. Kalau nggak salah kepanjangannya Gerakan Militansi Pejuang Indonesia, bukan? Saya pikir sih mungkin berkaitan dengan itu juga. Jadi mungkin nggak jauh dari pada aktor intelektualnya itu adalah di antara 3 pemimpin ormas tersebut. Ada nggak sih Bang kalau misalkan dari pihak kepolisian yang saya lihat ini kadang kan kalau mereka ini sedang melakukan aksi-aksi ya, kayak misalkan kemarin ada di beberapa media mereka lakukan aksi terhadap ormas yang katakanlah dari GMBI gitu kan. Nah sebenarnya apa di belakang atau tujuan kenapa harus GMBI? Padahal kalau saya lihat dari beberapa video bahwa sebenarnya tuntutan GMBI adalah hanya untuk mencari tahu aktor intelektual
Hanya itu tuntutannya kan ya. Itu aja. Lalu kenapa ini kok bisa meluas gitu Bang? Bahkan ada banyak berita-berita dari media yang memang menyudutkan pihak GMBI. Nah itu gimana Bang? Kok bisa sampai seperti itu? Saya rasa itu kalau yang menyudutkan kepada LSM GMBI itu adalah, ini menurut pendapat saya. Ya atas Itulah dugaan ya adalah, Bang ya. mungkin orang-orang atau oknum-oknum, saya lihat juga ada anggota dewan yang menyudutkan GMBI harus dibubarkan. Yang pada intinya yang paling setuju GMBI dibubarkan itu adalah oknum-oknum yang ada di pemerintahan. Yang tidak setuju dengan adanya GMBI. Betul, Karena GMBI ini ya. GMBI ini paling frontal menyuarakan kebenaran. Dalam arti kata ada anggota dewan korupsi, GMBI paling depan. Jadi ada oknum-oknum aparatur pemerintah yang melakukan kesalahan-kesalahan, karena memang kita sebagai pengawas undang-undang. Jadi kita sebagai pengawas undang-undang, kita sebagai fungsi sosial kontrol, kita mengawasi anggaran negara. Anggaran negara ini kemanain sih? Jangan sampai nantinya anggaran negara ini sama oknum-oknum kepemerintahan yang ada, yang memang publik juga tahu, ya kan, bahwasanya banyak korupsi, ya kan. Kalau memang negara ini tidak ada korupsi, mungkin KPK tidak akan ada. Jadi kita juga membantu kinerja pemerintah sebenarnya. Sebenarnya membantu ya Bang ya. Betul, hanya oknum-oknum yang ketakutan akan hadirnya GMB itu yang nggak setuju GMB itu ada. Lalu sempat ada pemberitaan di media juga terkait dengan patung-patung yang patung atau ikon budaya yang dinaikin. Menurut Abang ini sebenarnya bisa di sini nih memang benar anggota GMBI atau bagaimana? Atau bagaimana pendapatnya Bang Dagang? Jadi saya sebagai pribadi karena memang itu ada demo GMBI, saya meminta maaf atas kejadian tersebut. Tapi saya pastikan lagi setelah kita telusuri bahwasanya yang menggunakan baju GMBI yang menunggangi atau menduduki patung Lodaya yang menjadi ikon Polda Jawa Barat itu tidak dipastikan itu anggota GMBI. Karena apa? Setelah saya telusuri baru 2 hari masuk GMBI dan itu belum punya anggota, belum terdapat KTA. Tapi saya juga bersyukur sebelum dia masuk ke GMBI tapi sudah ketahuan dalam arti kata watak dan gelagatnya. Kalau mungkin dia lebih lama di GMBI menjadi kutu yang berkembang biak di GMBI sangat bahaya. Cuma alhamdulillah awal masuk di GMBI sudah terlihat bahwa dia itu adalah mungkin yang saya lihat dugaan sebagai penyusup gitu ya Bang ya. Penyusup daripada luar GMBI lah. Ya, artinya kalau memang benar-benar dia cinta GMBI ini pasti sebelum masuk memang sudah ada yang namanya pelatihan-pelatihan tentang masalah sikap, profesi dan lain-lain nih Bang ya. Contohnya seperti itu. Dan ini memang jauh sekali dari apa yang diharapkan GMBI. Betul ya Bang ya? Betul. Terus lanjut Bang. Terkait itu apa sih sebenarnya misi dan visi GMBI? Kalau misi GMBI itu adalah mengangkat harkat martabat masyarakat bawah yang tertindas dan yang terzolimi. Itu visi misi GMBI. Jadi GMBI ini sebenarnya suatu wadah. Saya juga baru di GMBI, saya baru hitungan 2 tahun. Kebetulan saya sekretaris di Jakarta Utara. Jadi GMBI ini memang saya lihat ini pergerakannya, kenapa saya tertarik di GMBI itu ya karena untuk mengangkat harkat martabat masyarakat bawah yang tertindas dan terzolimi daripada kebijakan-kebijakan pemerintah, ya kan, daripada peraturan-peraturan yang ada yang menzolimi masyarakat rakyat Indonesia. Yang kadang yang melakukan penzoliman itu bukan undang-undang dan bukan peraturannya, tapi oknum-oknum yang ada di kepemerintahan tersebut. Jadi bukan undang-undangnya dan bukan peraturannya yang menzolimi, tapi oknum-oknum itu yang menggunakan undang-undang sebagai alat penzoliman kepada masyarakat. Harapannya Bang sekarang terkait dengan ketum yang beredar adalah untuk mengklarifikasi. Ada yang mengatakan ketum ini ditangkap di rumahnya, terus apakah benar itu adalah satu penangkapan? Padahal itu kan
tidak terjadi di rumahnya, ada di di wilayah Tangerang. Dan apakah itu betul aksinya ditangkap atau bagaimana, Bang? Kalau sepengetahuan saya, memang ketum sedang berada di Tangerang. Sepengetahuan saya. Dan mungkin saya rasa ketum ini bukan pecundang. Ketum ini sebenarnya tidak harus ada pemberitaan ditangkap lah. Ketum ini gentleman, GMB itu gentleman. Jadi saya rasa pemberitaan itu juga mungkin saya bukan mengelak. Memang yang saya tahu ketum itu sedang berada di Tangerang. Cuma saya juga sempat kaget melihat pemberitaan bahwa ketum ditangkap, ya kan. Cuma yang saya tahu ketum itu gentleman. Yeah. Jadi yang saya tahu ketum itu tidak perlu formil juga ditelepon, mungkin beliau akan hadir ke Polda. Jangan sampai kita membuat situasi semakin memprovokasi. Saya harap kepada teman-teman GMBI, keluarga GMBI, jangan sampai terprovokasi dengan apa yang beredar. Kita tekadkan dan bulatkan, kita yakinkan bahwasanya permasalahan ini adalah sebuah ujian untuk kita semua dan akan menjadi kita lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya memang awal dari itu semua sebenarnya bukanlah karena penangkapan, tapi memang disuruh verifikasi atau gimana, Bang? Atau suruh mengkonfirmasi? Kalau feeling saya, menurut saya sebagai awalnya mungkin klarifikasi. Klarifikasi ya, Bang. Sebenarnya awalnya klarifikasi, yang berkembang adalah penangkapan. Jadi berita ini ada kesalahan ya, Bang ya? Bisa jadi. Saya juga tidak bisa menyalahkan berita karena mungkin daripada teman-teman wartawan mendapatkan, mungkin ada sumbernya juga. Cuma yang jelas pendapat saya agak sedikit bertentangan dengan pendapat saya. Iya, artinya memang sebenarnya hanya klarifikasi. Betul. Terus menjadi berita sebuah penangkapan, gitu ya, Bang ya. Terus harapan Abang tentang kasus yang terjadi, tuntutan terhadap GMBI untuk kedepannya seperti apa? Apakah permasalahannya biar cepat selesai? Nah, ini harapannya Abang seperti apa, Bang? Kalau harapan saya dari saya pribadi, karena saya adalah warga negara, saya juga harus taat hukum. Bila mana di demo aksi unjuk rasa kita ditemukan kesalahan-kesalahan yang ada daripada oknum GMBI ataupun contoh dari anggota GMBI, dari yang hadir di lokasi, ya silahkan proses secara hukum. Tapi sebaliknya juga kasus yang di Kerawang juga jangan sampai di-PTS-kan cuma gara-gara ada kasus demonstrasi GMBI yang menjadi ricu. Jadi harus tetap berjalan seimbang. Cuma kalau untuk harapan saya untuk ketua umum, karena setahu saya ketua umum tidak ada di lokasi, ya memang ketua adalah penanggung jawab tertinggi daripada sebuah organisasi. Tapi saya lihat harus dilihat jangan samakan kayak kuda lah, hanya melihat apa yang ada di depan. Jadi kita ini manusia, kita harus menatap ataupun kita memandang dari berbagai sudut pandang. Jadi jangan hanya memandang ke depan, kita bukan kuda. Kita manusia harus memandang dari berbagai sudut pandang untuk menyikapi kasus yang ada ini. Saya harapkan untuk Bapak Kapolda berbesar hati, karena ketum saya juga sedang dalam keadaan kurang sehat, dan pengetahuan saya juga ketum tidak ada keterlibatan dalam hal-hal anarkis tersebut. Saya rasa ada kebijakan untuk diberikan penangguhan atau diberikan kebijakan apa untuk ketua umum saya. Dan saya sebagai sekretaris Jakarta Utara, mutlak dari hati pribadi, saya memohon maaf kepada Kapolda Jawa Barat, kepada Bapak Sultana, bahwasanya kejadian tersebut di luar rencana kami, di luar rencana GMBI. Saya mohon maaf atas adanya oknum GMBI yang menduduki Maung Lodaya yang memang sudah menjadi ikon sakralnya Polda Jawa Barat. Sekali lagi saya mohon maaf secara pribadi dan mewakili LSM GMBI Jakarta Utara dan keseluruhan. Oke, Bang Naga, terima kasih sebelumnya wawancara hari ini, dan saya berharap untuk kinerja dari pihak Kapolda juga bisa lebih baik, dan untuk kasus yang memang sudah terjadi ini bisa cepat terselesaikan, dan berharap mudah-mudahan untuk Ketua Umum Bapak Muhammad Fauzan agar segera dibebaskan, gitu ya Bang? Betul. Oke, terima kasih Bang. Sebelumnya selamat malam.